Shalom, jumpa lagi di Snack Rohani bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Hari ini topik kita, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ini sebuah pertanyaan, dan mungkin sahabat semua berkata, aku tidak dikuasai. Kita akan dengan mudah menampik, tapi kebenaran menjadi tolak ukur dari semua itu, bahwa hari ini kita ada di posisi yang bebas, atau jangan-jangan kita sedang ada dalam posisi dirasuk, dikuasai oleh iblis, dan kita merasa nyaman. Sebagai dasar perenungan kita, saya baca firman Tuhan buat kita semua. Dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Apa yang saya baca ini, sahabatku, adalah peristiwa pada zaman Rasul, di mana Ananias dan Safira itu mereka suami istri bernazar, berjanji mau menjual tanah mereka, dan uangnya itu semua mau dikasih ke pekerjaan Tuhan. Dan setelah terjual, mereka berdua suami istri bersepakat untuk menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian dikasih ke para rasul untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Dan Roh Kudus tahu, Tuhan tahu kita sedang berbohong apa tidak. Tuhan tahu kita sedang berdusta apa tidak. Dan pada waktu itu Roh Kudus berbicara lewat Petrus. Sebenarnya kalau Ananias dan Safira jujur, mereka bilang, Pak Pendeta, penjualan tanah kami sekian, tetapi kami berikan buat pekerjaan Tuhan sekian kami pergunakan buat keperluan kami sehari-hari. Sebenarnya nggak ada masalah. Karena Petrus bilang, sebelum kau jual tanah itu milikmu. Dan setelah kau jual pun itu milikmu. Tetapi kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Kenapa engkau bersekongkol suami istri untuk mendustai Tuhan? Kenapa mereka bersekongkol? Satu jawabannya, cinta uang. Jadi cinta uang ini membuat orang tidak jujur. Cinta uang ini membuat orang banyak bersandiwara. Cinta uang ini banyak membuat orang tidak menghormati Tuhan. Dan tahukah saudara, cinta uang itu adalah roh mamon. Dan iblis bekerja lewat roh mamon itu sekarang merasuki banyak orang. Kita lihat, dan itu terang-terangan ada di media, ada di berita, bagaimana bantuan dari pemerintah pusat. Saya tidak perlu sebutkan tempatnya karena terang-terangan kok di media itu. Jelas-jelas pemerintah pusat kasih 600.000. Tetapi di daerah ada yang sampai 100.000 ke tangan masyarakat. Ada yang sampai 150.000 ke tangan masyarakat. Ada juga di beberapa tempat yang sampai 500.000.
Dibilang 100.000 buat uang rokok para petugas, para aparat. Kenapa seperti itu? Ini bukan soal kemiskinan. Orang-orang yang berhati culas itu bukan karena mereka miskin. Tetapi kenapa? Karena roh Mamon itu diizinkan menguasai hatinya. Sehingga tidak akan pernah berkata cukup. Seperti Ananias dan Safira ini. Tidak ada kejujuran. Kalau Ananias dan Safira, mereka mengelola uang mereka sendiri hasil penjualan. Kalau aparat, para pemerintahan daerah, mereka menguasai uang negara. Mengelola uang negara, tapi mereka manipulasi. Kenapa? Karena roh Mamon menguasai dia. Begitu dia melihat uang, sepertinya cintanya kepada Tuhan langsung luntur. Begitu dia melihat uang, sepertinya Tuhan itu menjadi tidak ada. Kenapa saya katakan seperti itu dalam tanda petik tentunya? Karena dia sudah nggak takut dosa. Karena orang kalau nggak takut dosa, itu dalam tanda petik dia sudah meniadakan Tuhan. Karena kalau orang yang mengakui aku tahu, aku percaya, aku yakini ada Tuhan penguasa hidupku, maka otomatis dia akan takut berdosa. Haleluya. Jadi para sahabatku, dari kebenaran yang saya sudah kupas kepada kita hari ini, kita bisa melihat dan menangkap sebuah kesimpulan bahwa cinta uang itu adalah pintu masuk bagi roh jahat untuk menguasai hati kita. Jadi kita dikasih hikmat, kita dikasih Roh Kudus untuk bisa dan cakap dalam mengelola setiap uang, setiap berkat yang Tuhan beri buat kita. Apalagi kalau kita dikasih kepercayaan mengelola uang orang. Mari kita baik-baik utamakan, tempatkan Tuhan tetap nomor satu. Baik dalam kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu. Sehingga ketika ada peluang, engkau tidak buka. Kalau engkau buka hatimu, maka akan terjadilah kisah 5 ayat 3 ini. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Kalau kau buka peluang. Tapi kalau kau tutup, kau bilang tidak, aku tidak mau melukai hati Tuhan. Karena aku mencintai Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan, aku tidak mau memanfaatkan setiap kesempatan untuk kepentinganku sendiri. Karena saya tahu Tuhan itu melihat. Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan. Sebab itu baik-baiklah hidup, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, supaya hati kita tidak tercemar, tidak terkontaminasi oleh keinginan yang berlebihan, sehingga kita memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Itu tidak berlaku bagi orang-orang yang cinta Tuhan. Saya berharap kita semua yang mendengar menonton program ini, biar kita semua bagian dari orang-orang yang cinta Tuhan, yang mendahulukan Tuhan, yang menghormati Tuhan, dan yang tidak mau melukai Tuhan lewat perbuatan kita, supaya kita tidak buka pintu, tidak buka celah untuk iblis menguasai hati kita. Haleluya. Saya akan menaikkan sebuah pujian dalam versi bahasa Batak. Saya patugu rohaki ale Yesus Tuhanki. Kuatkan hatiku Tuhan. Saudara yang tahu lagunya, kita nyanyi bersama. Saat patugu rohaki ale Yesus Tuhanki, golong dohon tangan mi
bololo jauh di so par gogoy mau tok tok do loja au di so par gogo mau tok tok do tua hutogu pe ho tusu goi muse. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.